Terimalah salam dari saya, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stefani Mercy dengan NPM 2351002. Saya berada dalam kelas 1 BUME, yang dimana dalam pembahasan kali ini saya akan menyinggung topik akan toleransi dan juga kerukunan hidup dalam pandangan agama Buddha. Nah, sebelumnya, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyaknya ras, suku, budaya, bahasa, dan agama yang ada di dalamnya, yang dimana setiap daerah memiliki perbedaannya masing-masing. Dengan keanekaragaman tersebut yang menjadi identitas dari Indonesia sendiri, maka perlu adanya toleransi agar kita dapat saling menghormati dan juga menghargai, tanpa adanya pihak yang merasa tersakiti ataupun merasa tersinggung. Nah, kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama agar bisa hidup bersama secara damai tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing. Terus, untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya, kerukunan yang dimaksud bukan berarti penganut agama yang satu tidak merasa perlu atau menahan diri agar melibatkan persoalan keragaman tersebut dengan pihak lain. Karena kebersamaan menghadapi tenggang rasa yang benar-benar dimungkinkan jika saling memahami. Terus, ada juga kerukunan agar bisa dicapai, itu dapat dengan cara seseorang menerima ataupun menghormati orang lain dengan seluruh aspirasinya, keyakinan, kebiasaan, dan juga pola hidupnya. Menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri atau kepercayaan yang sudah dipegangnya masing-masing. Dan juga memelihara kerukunan hidup umat beragama tidaklah berarti mempertahankan status quo sehingga menghambat kemajuan masing-masing agama. Terus, kerukunan itu harus dilihat dalam konteks perkembangan masyarakat yang dinamis dan menghadapi beraneka ragaman, tantangan, dan juga persoalan. Adapun teks yang mengandung tentang kerukunan dan toleransi dalam agama Buddha yang terkandung pada kitab Tripitaka, yaitu pada Digha Nikaya 1:3, yang berisi tentang para biku, jika seseorang menghinaku atau dhamma ataupun sangha, maka kalian tidak boleh marah ataupun merasa tersinggung akan hal tersebut, karena jika kalian marah akan penghinaan itu, maka akan menjadi rintangan bagi kalian sendiri. Karena jika orang lain menghinaku, dhamma ataupun sangha, dan kalian marah, dapatkah kalian mengetahui apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak? Dan Bhagawa mengatakan, jika orang lain menghinaku, dhamma ataupun sangha, maka kalian harus menjelaskan apa yang tidak benar sebagai tidak benar, dengan apa yang bukan ajaran dengan mengatakan itu tidak benar, bahwa hal itu salah dan juga bukan jalan kami, itu tidak ada pada ajaran kami. Nah, terus ada juga perspektif toleransi dalam agama Buddha, berarti bahwa setiap orang memiliki persamaan hak dan harus diperlakukan sama dalam hidupnya demi kesejahteraan bersama, atas dasar nilai cinta kasih dan juga pengertian yang benar, maka seseorang tidak akan mengutamakan kepentingannya pribadi. Begitupun sebaliknya, mereka akan mengasihi dan juga melayani sesama dengan mengabaikan ras, kelas, warna, kulit, dan juga kepercayaan. Nah, upaya yang dapat ditempuh oleh umat Buddha dalam rangka menuju terciptanya dan melestarikan Tri kerukunan adalah dengan meningkatkan moral, etika, dan juga akhlak bangsa yang disebut dengan sila. Terus, moral adalah ajaran tentang hal yang baik ataupun yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan juga perbuatan manusia sendiri. Moral dalam manifestasinya dapat berupa aturan, prinsip-prinsip yang benar dan baik, terpuji, kemudian yang mulia. Selain menjaga diri dengan sila, umat Buddha dapat mengembangkan kesempurnaan atau yang disebut dengan paramita. Menurut Sang Buddha, berkembangnya perpecahan dan hancurnya persatuan dan kesatuan atau kerukunan mengakibatkan pertentangan. Pertengkaran juga bersabda dalam Dhammapada ayat 6 sebagai berikut. Mereka tidak tahu bahwa dalam pertikaian mereka akan hancur dan musnah, tetapi mereka yang melihat dan menyadari hal ini damai dan tenang. Sumber dari perpecahan menurut Sang Buddha itu dijelaskan dalam Dhammapada ayat 5, yaitu di dunia ini kebencian belum pernah berakhir jika dibalas dengan membenci, tetapi kebencian akan berakhir dengan dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum kekal yang abadi. Nah, dari kutipan yang di atas,
Dengan jelas kita diungkapkan bagaimana akibat dari yang jahat bagi seseorang, bagi sesuatu golongan tertentu, bagi suatu bangsa, bahkan bagi umat manusia. Maka diperlukan kedewasaan dalam berpikir, berkata dan juga bertindak, atau yang biasa disebut dengan sila. Dasarnya adalah ajaran Buddha dalam Anguttara Nikaya 2, yaitu hiri, perasaan malu akan perbuat yang tidak baik, dan otapa, rasa takut akan atau perbuatan yang jahat. Terus, dua dasar tersebut adalah Lokapala Dhamma atau Dhamma pelindung dunia. Sehubungan dengan hal itu, pada masa pembangunan umat Buddha Indonesia, hendaklah selalu menjadikan ajaran-ajaran Sang Buddha sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan beragama. Dari berbagai penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa agama Buddha mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan bagi kepentingan serta keselamatan. Terus, di atas kita juga harus mementingkan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Ajaran ini antara lain ditemukan pada Cula Sila dalam Brahma Jaya Sutta yang isinya adalah tidak memfitnah. Samana Gautama menjauhkan diri dari memfitnah. Apa yang ia dengar di sini tidak akan diceritakan di tempat lain, terutama yang dapat menimbulkan pertentangan sepanjang hidupnya. Ia selalu berusaha mempersatukan mereka yang berlawanan, selalu mengembangkan persahabatan di antara semua golongan. Ia memang seorang pemersatu yang benar-benar dapat menghayati dengan hati nuraninya hakikat persatuan, karena ia cinta persatuan dan tidak henti memandangkan ajaran untuk bersatu. Maka sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai topik yaitu toleransi dan juga kerukunan yang dalam pandangan